Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya pada semangat banget ya, karena hari ini kita bertemu di hari Rabu jam 2:30 kurang lebih, dan sudah lewat jam makan siang. Jadi seharusnya anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini Ibu akan membahas mengenai topik imajinasi dan kreativitas dalam berkarya. Nah, pada hari ini Ibu harapkan anak-anak semua dapat menciptakan karya seni dengan menggunakan dan menggabungkan pengetahuan elemen seni rupa atau prinsip desain dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam konteks ekspresi pribadi atau sesuai topik tertentu, itu harapan Ibu secara umumnya. Nah, jika secara khususnya, Ibu harapkan kalian mampu memahami nilai-nilai moral melalui tayangan video dongeng yang akan kita lakukan di kegiatan berikutnya, lalu mengembangkan rasa untuk melestarikan budaya Indonesia, mengembangkan kreativitas anak-anak, dan membentuk karakter kalian melalui melukis atau menggambar batik. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan kreativitas siswa melalui kerajinan dari biji-bijian yang akan kita lakukan di kegiatan berikutnya, membuat seni kolase. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan yang lebih lanjut, Ibu akan melakukan aktivitas atau kegiatan sedikit melalui diskusi bareng-bareng. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa nih imajinasi, kreativitas, dan berkarya. Imajinasi sendiri adalah khayalan atau daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Imajinasi juga adalah gambaran dan visualisasi dari dalam otak yang berupa gambaran, suara maupun rasa. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman atau anak-anak bahwa imajinasi itu adalah khayalan atau daya pikir untuk membayangkan gambaran dan visualisasi dari dalam otak yang berupa gambaran, suara, dan rasa. Nah, kreativitas itu sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan sesuatu hal yang baru. Menurut Koni, kreativitas juga adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikomodasikan menjadi suatu konsep baru. Jadi, kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari konsep yang telah lama dan dikombinasikan menjadi satu konsep yang baru. Setelah kita mengetahui pengetahuan imajinasi dan kreativitas, kita juga harus mengetahui hasil dari imajinasi dan kreativitas itu adalah berkarya. Berkarya itu apa sih, Bu? Berkarya adalah suatu proses mencipta untuk melahirkan sesuatu, mengekspresikan sebuah ide, gagasan, maupun kegelisahan yang dituangkan dalam sebuah karya seni. Menurut KBBI, berkarya adalah mencipta, mengarang, melukis, atau dan lainnya. Jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa berkarya itu adalah hasil atau produk dari imajinasi dan kreativitas yang ada di pikiran kalian. Ya, dan selanjutnya ada faktor yang menumbuhkan imajinasi. Ada 3. Yang pertama, kemampuan reflektif, yaitu faktor yang lebih cenderung kepada mengolah kembali pengalaman nyata yang pernah dialami oleh penciptanya. Contohnya itu pelukis. Kenapa sih Bu contoh kemampuan reflektif ini? Pelukis karena misalnya pelukis membuat lukisan bertemakan naturalisme karena ia mempunyai imajinasi dan kreativitas pada masa kecilnya saat ia tinggal di desa. Karena di desa itu kan banyak gunung, sawah, kayak gitu. Jadi mereka mempunyai kemampuan reflektif. Jadi mengolah kembali pengalaman nyata yang pernah dialami oleh penciptanya. Yang kedua itu kemampuan membaca sumber referensi. Kapabilitas dalam membaca referensi terkait erat dengan kemampuan menggali dari bahan bacaan sebagai sumber referensi. Membaca sumber referensi ini juga adalah kemampuan seseorang untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitasnya dalam berkarya. Yang terakhir itu adalah kemampuan bergaul. Kemampuan bergaul lebih mengharapkan pada seniman mengedepankan budaya bergaul atau berkumpul dengan banyak komunitas. Jadi berkumpul atau budaya bergaul ini tidak hanya mempunyai efek yang negatif, jadi sangat banyak ya efek positifnya. Jadi bisa meningkatkan imajinasi dan kreativitas seniman atau seseorang, atau bahkan nanti kalian juga bisa bergaul dan
berkumpul dengan banyak komunitas. Nah, sebelum kita masuk ke contoh imajinasi dan kreativitas dalam berkarya, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit apa pengertian itu seni dan karya seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya maupun makna dari bentuknya, seperti tari, lukisan, dan kolase. Seni juga meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Nah, setelah mengetahui apa sih pengertian seni itu apa, selanjutnya ke pengertian karya seni. Karya seni adalah ciptaan artistik atau benda estetik. Meskipun demikian, karya seni mungkin juga digunakan untuk menyebut karya apapun yang dianggap berseni dalam artian paling luasnya. Sehingga karya seni juga meliputi karya-karya sastra dan musik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih sedikit pengertian seni dan pengertian karya seni. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari imajinasi dan kreativitas dalam berkarya. Nah, yang kalian tahu mungkin karya itu hanya karya seni rupa ya. Tapi sebenarnya karya itu sangat banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak contohnya. Tapi pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan hanya dua karya. Yang pertama adalah karya seni rupa dan karya sastra. Nah, karya seni rupa itu yang mungkin kalian tahu kan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, karya seni rupa 2 dimensi itu karena namanya saja sudah 2 dimensi, jadi karya seni ini juga hanya memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Seni rupa 2 dimensi tidak punya ruang karena tidak punya ketebalan atau ketinggian. Nah, contoh dari karya seni rupa 2 dimensi itu batik yang akan kita lukis nanti, terus poster, lukisan, kolase. Kolase itu juga banyak contohnya ya, tapi nanti akan dijelaskan yang akan kita lakukan juga, terus dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi, namanya saja 3 dimensi, jadi karya seni ini mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga tampak adanya volume dan ruang dalam karya tersebut. Nah, apa bedanya sih Bu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu? 2 dimensi hanya memiliki batas 2 sisi, yaitu panjang dan lebar, dan 3 dimensi mempunyai volume dan ruang, jadi tampak adanya ruang dalam karya tersebut. Contohnya itu patung, keramik, karya pria, dan yang lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui sedikit mengenai karya seni rupa, selanjutnya masuk ke karya sastra. Apa sih karya sastra itu, Bu? Karya sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Pada dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan karena karya sastra dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang keberlangsungan hidup walaupun dituliskan atau dilukiskan dalam bentuk yang fiksi. Contohnya itu puisi, patung, cerpen. Iya, nanti kita dongeng. Kita mengambil karya sastra, salah satu karya sastra dongeng yang akan kita lakukan di kegiatan berikutnya. Nah, setelah Ibu menjelaskan sedikit apa sih materi tentang imajinasi, kreativitas maupun berkarya dan karya seni itu yang akan kita bahas itu ada 2 ya, seni rupa dan karya sastra. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui sedikit nih apa sih pengertian imajinasi, kreativitas maupun berkarya. Nah, Ibu pengen tanya, kalau misalnya di pikiran kalian Ibu menyebutkan kata imajinasi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Bahaya, pikir. Iya, betul, saya pikir Bahaya. Iya, betul. Ada yang lagi? Iya, benar ya. Jadi imajinasi itu berpikir, khayalan atau gambaran gitu. Nah, kalau dari berkarya itu apa? Kalau hasil dari hasilnya membuat sesuatu, Bu. Iya, membuat satu terus. Iya, betul, dan menciptakan sesuatu yang ada di pikiran kita ya.
kunci dari pengertian tersebut. Nah, imajinasi itu kata kuncinya khayalan atau daya pikir atau gambaran, dan berkarya adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas itu sendiri. Nah, apakah dalam berkarya hanya berupa kesenian saja? Tidak. Kenapa tidak? Karena dalam kesenian banyak sekali, Bu. Jenisnya. Kesenian apa berkarya? Karya itu tidak hanya seni. Betul, Arif, betul ya benar. Nah, selanjutnya kita contoh apa yang bisa kalian sebutkan selain dari yang Ibu sudah tadi jelaskan? Membuat puisi. Betul, Musik, tari. Iya, betul, menari. Jadi berkarya itu tidak hanya karya seni rupa ya. Jadi banyak sekali macamnya, contohnya menari, bermusik, atau nanti mungkin kalian sudah besar, sudah masuk ke kuliah, itu ada karya ilmiah, itu lebih luasnya lagi. Jadi Ibu anggap kalian sudah dapat mengetahui sedikit ya mengenai apa itu imajinasi, kreativitas, dan berkarya. Kita beri tepuk tangan buat udah. Masih pada semangat gak nih? Semangat. Saya kan kedengarannya sekali lagi ya. Masih pada semangat gak nih? Masih, Bu. Nah, anak-anak Bu, hari ini Bu akan menjelaskan tentang karya sastra yaitu dongeng. Sebelumnya dan tahu nggak dongeng itu apa? Karangan cerita. Ya, Karangan cerita. cerita anak. Ya. Yang jelasnya, dongeng itu merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng sendiri dikarang dan diceritakan kembali secara berulang-ulang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Sebelum lanjut ke materi, ada yang pernah membaca atau mendengarkan dongeng nggak? Pernah, Bu. Coba siapa yang pengen menjelaskan atau menceritakan kepada teman-temannya, segera saja. Coba Ibu Sally, tentang apa dongengnya? Cerita dongeng si kura-kura yang sombong. Ya, boleh ceritakan? Ceritanya ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Ya, ada yang lagi nggak? Aku, Bu. Coba. Si kancil ya, binatang yang sombong. Ya. Jadi ibu kisah si kancil ini bermula dari kancil yang merasa jika dirinya adalah hewan paling cerdik dan pandai. Nah, di hutan saking yakinnya si kancil sampai menyombongkan hal tersebut, Bu, di hadapan binatang lainnya. Udah, Bu, segitu. Ada lagi nggak? Ada. Nah, anak-anak yang diceritakan oleh teman-temannya barusan itu termasuk karya sastra dongeng. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dongeng. Jadi dongeng punya beberapa ciri. Di antaranya, dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan gerak cepat pada cerita dongeng. Teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar terjadi atau fiktif, jadi hanya hanyalan ya. Jadi singkat, padat, jelas. Ya, kalian juga bisa bikin dongeng. Aku menghayal dulu tuh, menghayal langsung bikin Iya, nanti aja ya. Oh, ya, Bu, ya. Di sini juga dongeng memiliki manfaat, yaitu menambahkan pengetahuan anak, melatih daya konsentrasi anak, menambah perbendaharaan kata anak, menumbuhkan minat baca anak, memicu daya pemikiran kritis anak, dan merangsang imajinasi, fantasi, dan kreativitas anak, serta memberikan pelajaran kepada anak tanpa terkesan menggurainya. Jadi sudah mengerti apa itu dongeng?
Baik, setelah kita tahu apa itu dongeng, ciri-ciri dongeng, manfaat dongeng, selanjutnya ibu bakal kasih film cerita dongeng. Sebelumnya ada yang pernah nonton di rumahnya? Sering. Di TV. Jadi Space Tune. Lagi di YouTube, Bu. Baik, sekarang kita bakalan nonton, tapi jangan ada yang ribut ya. Boleh nonton. Sangat berburu. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut itu harusnya berjalan untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hidup dalam sungai itu. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Memang burung ini sih, maka jangan selamat. Dengan suatu tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu ingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang burung hutan dan mengucap burung merpati untuk menembaknya. Burung itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Berikutnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk mendekati sang pemburu. Tak lama sekitar, sang pemburu melepaskannya dengan mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati benar-benar tertarik. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang masih berlari sekuat tenaga. Begitu kedua suara dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku semua. Sama-sama, sudah seharusnya kita saling menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Baik, gimana ceritanya, seru? Seru. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat ya kalau ada semut itu mau minum ke sungai, tapi ternyata dia tergelincir dan hampir tenggelam. Dan untungnya itu ada burung merpati yang melihat kejadian tersebut dan langsung menolong sang semut itu. Lalu ditolonglah sang semut dari kehampir tenggelamnya itu menggunakan daun yang telah dibawa burung merpati. Lalu semut itu langsung mengingat kebaikan itu ya, dan beberapa hari kemudian burung merpati terancam bahaya oleh sang pemburu. Sang pemburu sudah memegang pistolnya, lalu dilihat oleh si sang semut. Untungnya sang semut langsung menggigit jempol sang pemburu, dan pistol yang diarahkan ke burung merpati itu melesat, jadi tidak terkena si burung. Lalu mereka saling berterima kasih karena sudah saling tolong menolong, dan mereka pun hidup rukun di hutan. Nah, setelah menonton video tersebut, kenapa ya kita harus tolong menolong dengan sesama? Yang tahu acungkan tangannya. Boleh, Adik? Kalau misalnya kita baik sama orang, kita juga kalau misalnya lagi susah, mau nggak mau gitu, orang lain juga pasti bakal nolongin kita. Ya, betul. Ada lagi? Aku, Bu, boleh ya dapat pahala? Ya, betul. Ada lagi? Bu, karena manusia sosial, Bu. Ya. Jawaban anak-anak semua betul ya. Dan selanjutnya siapa yang mau simpulin
dongeng yang telah kita tonton tadi maju ke depan. Beng beng. Beng beng bu. Beng beng. Beng beng. Beng beng. Beng beng. Yang tadi. Iya, disimpulkan. Oh, jadi tadi itu kesimpulannya video yang tadi, kita itu harus saling tolong menolong sebagai umat manusia dan sebagai ini makhluk hidup. Jadi kita tolong menolong teman-teman. Nah, kalau kita sering menolong, nanti saat kita kesusahan juga bakal ditolong. Bagus banget ya kesimpulan dari Beng Beng. Jadi kalian itu sebagai makhluk sosial itu harus saling tolong menolong dengan sesama. Dan jangan sampai kalian itu menganggap kalau tolong menolong itu adalah utang yang harus dibayar di lain waktu gitu. Jadi kalian harus menolong dengan ikhlas dan tulus. Ikhlas dan tulus. Jadi gak boleh mengharapkan balasan ya Bu. Iya, gak boleh. Dan juga jika kita sudah membantu teman, teman juga akan dengan senang hati menolong kita gitu. Tuh. Dan kalian juga harus sering menonton kisah seperti ini, karena di dalam kisah seperti itu banyak makna yang tersirat gitu. Tadi bagaimana pembelajaran karya sastra yang menyenangkan? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berikutnya, kita duduk siap dulu yuk. Duduk siap. Siap. Nah, ada yang tahu kita akan melaksanakan praktik apa? Nggak tahu. Kita akan melaksanakan praktik membuat seni rupa 2 dimensi melukis. Ada yang tahu nggak melukis itu apa? Mewarnai. Ya, betul banget. Jadi melukis itu merupakan mewarnai sebuah kertas, objek, media yang tadinya berwarna putih, hitam putih, polos, menjadi berwarna-warni seperti warna pelangi misalnya, seperti seperti video yang sebelumnya ibu tayangkan. Jadi lebih menarik kan? Ya. Kita akan melukis batik. Ada yang tahu batik itu berasal dari bahasa apa? Nggak tahu. Indonesia. Ya, itu negaranya ya. Jadi batik itu berasal dari bahasa Jawa, punya 2 arti yang disambungkan. Yang pertama itu embak. Embak itu melempar berkali-kali, mengembat, dan tik yang artinya itu ujung yang digunakan untuk membuat sebuah batik. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, tadi kan udah pengertiannya ya. Sekarang batik itu berasal dari negara mana? Ayo. Indonesia. Indonesia daerah mana? Jogja. Banyak. Tapi batik itu merupakan, betul banget, batik itu merupakan dari Indonesia dan lebih tepatnya ada di pedalaman Kalimantan, karena pada zaman dahulu terdirilah suatu kerajaan kuta yang ada di Kalimantan. Itu merupakan kerajaan pertama. Nah, di situ di pedalaman gua-gua tersebut terdapat motif batik, motif yang menyerupai batik. Ada motif manusia, ada motif hewan, dan yang paling sering ditemukan itu motif berbentuk telapak tangan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, loh anak-anak, batik itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Ada yang tahu dari abad berapa? Jadi batik itu sudah ada sejak zaman nenek moyang pada abad ke-17. Nah, itu sudah lama banget ya. Iya. Jadi pada masa itu yang paling marak itu bukan lagi bentuk hewan, tapi bentuk tumbuhan, bentuk abstrak yang kemudian sekarang kita kenal menyerupai awan, refill candi, bambu dan sebagainya. Iya. Nih, ibu kan sekarang pakai motif batik. Nah, ini merupakan motif batik zaman sekarang. Motif batik modern. Terus karena corak batik di Indonesia itu sangat beragam, ada yang tahu ada berapa ribu corak batik di Indonesia?
Banyak. Ya, banyak. 2023. Bukan nih. Jadi pada tahun 2015 ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bandung V Institute dan Sobat Budaya mencatat bahwa ada 5.489 corak batik yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Apa aja, Bu? Nah ya, untuk contohnya akan Ibu terangkan di dalam PPT. 5.000. Nah, sekarang kita Ibu akan memberitahu beberapa contoh motif batik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu motif corak batik 7 rupa dari Pekalongan. Dari Pani coba sebutkan selanjutnya. Yang selanjutnya motif corak batik Mega Mendung dari Cirebon, Bu. Iya, Deden coba berikutnya. Motif corak keraton dari Yogyakarta. Iya, betul. Kemal? Motif corak batik Ciawetari dari Cimahi. Iya, Sally? Motif corak batik Simbut dari Banten. Betul. Dan Ari? Motif corak Lawu dari Jawa Tengah. Betul sekali. Dan Ibu punya satu motif corak batik yang sengaja tidak Ibu masukkan ke dalam PPT. Kenapa itu? Karena motif batik ini merupakan motif salah satu tertua yang ada di Indonesia. Biasanya ibu, ayah kalian itu suka ada di rumah gitu, suka menggunakan motif batik ini. Oh iya, saya itu Betul suka kan? pakai tahu. Iya, ini ada yang tahu. Iya, benar. Kalau Iya, betul banget. Nah, motif corak batik ini merupakan motif corak batik Parangkusumo yang berasal dari Solo. Tepuk tangan dong buat Gimana anak-anak pemaparan materi tentang batik hari ini? Bagus. Aku mati itu cuma beberapa. Ya, tapi banyak. Tadi ada 5.048 kan teman-teman. Ya. Banyak sih. Semoga dapat dipahami ya. Ya. Materinya sangat menyenangkan. Ya. Nah, di sini Bapak kan memulai kegiatan melukis. Apakah kalian semua suka melukis? Suka. Ditembak tapi. Aduh, jangan ditembak ya. Oke, semuanya karena pada semangat, mari kita bikin 2 kelompok. Oke. Sebelum membuat kelompok, sebelum membagikan kertas, kita akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi semuanya 2 kelompok ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. mau sama si Aku sama si itu. Nggak mau. Aku mah ngomong sama Beng-Beng. Memang sama tahu ya Pak. Kamu jadi musuh aku. Ya Pak kamu. Kesini. Udah, Pak. Aku ini kelompok kamu. Apakah semuanya sudah pada duduk dari kelompok masing-masing? Si basah Pak dia mah cuma tahu. Karena semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing, Bapak akan membagikan tas untuk kalian lukis. Langsung kerjakan ya. Ya Pak. Kamu sorry. Kamu dulu nanti. Sekarang Pak. Ya, langsung kerjakan saja anak-anak. Langsung. Pensil. Bentar ya. Ya, Pak. Ini untuk pensil warnanya ya. Ini ada pensil doang. Nah, kalian mengerjakan kita, Bapak akan menerangkan sedikit sejarah motif batik Ciawetari. Kemunculan batik Cimahi bermula saat pertengahan tahun 2008 dan diperkenalkan pada Juni 2009 bertepatan dengan hari ulang tahun Batik Cimahi yang ke-8. Pada kala itu, pada seniman-seniman yang ada di Cimahi mengembangkan secara tradisional di kota Tentara Induk. Batik Cimahi pertama kali dibuat melalui suatu kompetisi yang diadakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Cimahi. Dewan Kerajinan Nasional pada saat itu mengembangkan secara kompetisi dan seserahan di kota Tentara itu oleh beberapa seniman dan pengusaha. Terdapat 5 corak batik Cimahi
Yang utama itu cawe tali atau bahan bambu, kemudian cakra atau kesenangan, pusdik atau artileri militer, cirende atau daun singkong, dan curug Cimahi atau air terjun. Itulah sejarah motif batik cawe tali dari Cimahi anak-anak. Iya Pak. Apa kayak gini bukan Pak? Oh ya, kayak gitu. Ininya nih. Mana apanya? Bapak bantu sedikit ya. Kenapa Pak daun warna oranye apa Pak? Ini tuh ada gradasi dari perpindahan warna hijau karena suhu yang panas. Oh iya. Apa? Dia belum lama. Ikan lihat Pak, nggak bener Pak. Kelompok ini bagaimana? Ini Pak udah. Ada yang mau pembantu? Apa? Bisa. Itu keluarganya Pak, mana ini Pak? Gak apa-apa. Akan belajar ya Pak. Ya. Bapak tunggu ya. Ya Pak. Bentar Pak. Berapa menit lagi Pak? Sampai berapa waktunya? Mengerjakannya 7 menit, sekarang sudah 3 menit ya. Baik Pak. Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Pak, ya Siap Pak. Pak. Sedikit lagi Pak. Wah, sedikit lagi ya. Itu lama, ya. Sudah Pak. Kamu kerjain Mas Boyo. Ininya coba kasih warna gradasi untuk hijau dan oranye. Iya Pak. Bagus ya Pak. Oh, bagus kau ini kau begini. Ya, ini Pak. Pada kreatif ya. Dengan dari kafe kita ya. Ini kasih warna kuning ya anak-anak. Kamu ini apa Kemal ih? Kecil di langit yang biru. Batik. Alam tak baik apa. Mengerjakannya jangan berisik ya anak-anak. Iya. Oh, warna ini. Nah, coba pakai warna ini. Oh, warna ini apa? Warna ini. Ya, terserah imajinasi kalian ya. Ya, Pak. Ya. Talas Bogor. Kemarin kamu nonton nggak? Enggak. Aku nonton ini, nonton si Bud yang aku peta. Punya tiga kualitas. Aku mau bawa sendiri si ayah tuh mau juga. Apakah semuanya sudah pada beres? Udah Pak. Kelompok mana yang sudah beres? Aku. Pak, kita lagi. Baik, coba perlihatkan hasil gambarnya. Ini Pak. Wah, bagus sekali. Kita kasih apresiasinya. Ini udah Pak. Kelompok ini juga sama sudah pada beres. Wah, kasih apresiasinya anak-anak. Nah, karena semuanya sudah pada beres, kita akan melakukan stretching. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu.
Tepuk semangat dulu ya. Ya. Berdiri dulu Pak, tuh teman-teman. Baik, kita akan berdiri dulu ya. Sakit kakinya apa? Gak apa-apa, duduk saja dulu kalau masih sakit. Ya. Mari kita mulai tepuk semangatnya ya. Ya, ya Pak. Ya, Deden, mulai Deden. Berdiri kamu. Jawab supaya Wah, kamu nggak boleh. Baik, anak-anak, kita langsung memimpin ya, mulai ya. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Kita duduk kembali ya, masing-masing. Nah, buat Deden, karena sudah berani ke depan, Deden mendapatkan hadiah ya. Nah, kelompok. Nah, karena sudah kelompoknya, mari duduk ke masing-masing bangku kalian lagi ya. Duduknya ke duduk tempat kembali semula ya anak-anak. Ya Pak. Oh ya Pak. kali coklat. Punya dia. Tadi kalian udah belajar apa nih? Melukis. Batik. Seru. Seru. Ada yang tahu sekarang kita bakal belajar apa lagi? Nah, seru loh. Melukis lagi kamu? Enggak. Jadi di sini kita akan belajar membuat seni kolase dari biji-bijian. Sebelumnya di sini ada yang pernah bikin seni kolase dari biji-bijian enggak? Pernah, Mas. Tahu TK ya. Nah, seni kolase ini yaitu seni rupa dua dimensi yang dibuat menggunakan bahan berbagai macam paduan bahan. Bahan yang digunakan untuk teknik kolase ini berupa bahan alam, bisa dari non alam, bisa dari limbah, bisa juga dari biji-bijian yang akan kita praktekkan nanti. Selain itu juga bisa dari daun-daunan dan juga serat kayu ya. Tujuan dari membuat kolase ini yaitu untuk membentuk imajinasi, kreativitas, serta melatih kesabaran dan ketelitian sehingga keterampilan motorik halus kalian dapat berkembang optimal sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, kita akan langsung praktek aja ya. Di sini udah dibagi kelompok belum? Udah. Duduknya selesai kelompok yuk. Ini kelompok aku Bu. Oh udah. Sini, melingkar ke sini, melingkar. Oke Bu, maju. Ini Ari ke sini. Sini, maju, melingkar. Burung kakak tua. Bukan kamu japati. Ini bahan-bahannya ya. Pegang. Tunggu ya, jangan dulu dimulai, belum dimulai. Oh ini Nah, sebelum kalian mulai di sini aku akan memberikan contoh gambar dari seni kolase biji-bijian. Langsung aja ya kita praktek. Pertama-tama tempelin pakai ini ya, pakai lem. Iya, Ibu bantu ya. Jangan musik ya, nih.
Caranya. bisa. Pertama-tama kalian, ya tempelkan dulu lemnya ke kertasnya. Bisa? Bisa. Bu. Sambil kalian praktek, di sini Ibu akan menjelaskan 4 kunci abad 21. Yang pertama ada creativity, yaitu siswa di masa depan membuat kerajinan dari bahan alam, yaitu biji-bijian dan melukis batik, serta meningkatkan nilai moral dalam tayangan video dongeng. Yang kedua ada communication. Siswa di masa depan dapat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya untuk bertanya mengenai karya yang dibuatnya. Yang ketiga ada collaboration atau kerjasama. Siswa di masa depan dapat lebih terampil dalam bekerja sama untuk menyelesaikan pencapaian tujuan, yaitu membuat karya dari segi biji-bijian. Yang terakhir yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Siswa di masa depan dapat berpikir lebih kritis lagi untuk membuat kerajinan karya yang lebih imajinatif dan lebih bernilai tinggi. Ada kesulitan? Tidak. Bisa. Bisa Bu. Gue pengen makan. Enggak, Ikan. Waktunya makan. Ini Bu lagi. Ya, selesai. Bu, ini mau kamu bantuin, Bu. Belum spesial. Sudah? Dikit lagi Bu, bentar. Ya. Masih lama Bu. Waktunya bentar lagi ya. Mau dibantu gak? Enggak Bu, gak usah. Nanti Bu. Bu, ini gimana, Bu? Iya Bu. Kayak gini Bu. Ya, bagus. Terusin. Tuh, udah mulai bagus. Yuk, bisa yuk. Arik dan Yum aja ini kan kerja sama. Apa yang kamu Bantuin teman-temannya. Ayo. Bisa? Kayak ini bikin apa? Gambar apa ini? Bunga matahari. Bagus. Kalau bunga matahari daunnya apa Bu? Kompaknya, warnanya oranye, kuning. Ini ada Bu. Kalau banteng merah. Apa? Yang ini kelompok ini apa Cik? Mau lihat Ibu? Gambar apa itu? burung kakak tua ini yang matanya warna apa? Merah. Mana matamu? Mata. Burung kakak tua. Nggak bisa bernyanyi, saya nyanyi yuk. Kalau mau minta bantuan, boleh. Ya Bu. Bu sambil nyanyi kok. Apa? Burung kakak tua cuak hinggap di jendela. Lagu dari siapa itu tadi? Lagu burung kakak tua Bu, ini kan lagu burung kakak tua. Cuaksnya dari mana? Dan Dari TikTok. Main TikTok. Iya ibu kan main juga. Aku ini Bu bikin suka nonton dongeng si Kancil. Dongeng si Kancil. Ya di YouTube. Kita bikin video ini kan dari Mohamed. Ayah burung kakak Bagus tua. tahu aku pengen dari Mohamed. Ya. Dari Kongo. Masih.
Nanti Dah, minggu depan cepat ajarin. kerjain. Ayo, waktunya dikit lagi. Kita apa pohon? Nah, pohon aja itu. Kan belum bayi ibu. Nah, dikit lagi nih. Ayo, semangat. Bantuin ya, itu bantuin ya. Pada rasa banget tahu ada burung kakak tua cuma Sini, sebelah sini. Musik terus. kamu udah beres belum? Udah dong. Mana? Bawa lihat gue bu. Udah beres gitu itu teh. Rumah masih ada yang kosong-kosongnya. Siap. Sampai apa? Ada terus dong di rumah aku. Kamu kan jual di sini. Aku coba itu yang itu media. Membuat makan burung. Burung kakak. Burung kakak tua. Kamu dari tadi diam terus mau dapat nilai. Semoga mau dapat coklat. Mau dapat ibu aja. Nggak boleh ngaji bang. Burung kakak tua. Jangan lupa nanti kalau udah selesai dinamain ya. Ya, nama kelompok ya bu. Iya. Nama kelompoknya apa? Terserah sekreatif kalian mau namanya apa sih. Nama kelompok kita ini burung kakak tua cuma. Ayo bantuin punya. Bu gini bu. Ya bagus. Beres. Sudah. Ngobrol terus. Lihat kelompok kamu udah selesai. Belum selesai. Kenapa boleh? Udah menghina. Nggak boleh ya, nggak boleh menghina ya. Kita hargai karya orang lain. Ya bu. Lu ngatain kita bed tuh lebih bed. Ya kayak apa itu sih? Itu mana rapi. Itu yang kayak apa itu? Sudah? Belum. Itu kayak bentuk burung. Burung kakak tua kamu. Ya sok lanjutin ya.
Bentar lagi Bu. Satu lagi Bu. Lihat Bu, bagus gak Bu? Ini Bu, lihat. Ayo, udah. Bu, lihat Bu, bagus gak Bu? Wah, bagus banget. Bagus kan Bu? Bagus Kalau sama banget. kompak Bu. Ya, ini bunga apa? Matahari. Oh, Bu Lestari. Pantesan di situ mah bau matahari. Ini Bu, ini burung Bu. Bunga, bunga apa? Oh, bunga. Ini teh burung makan. Burung makan tuh apa? Cuan. Ini burung makan tuh lagi ngidap di pohon. Pohon. Oh, ini apa ya Ini teh rumputnya? rumput. Kok rumputnya warna kuning? Nah, kan warna-warni Bu. Oh, warna-warni kayak pelangi ya. Sehat. Nah, udah beres belum? Ayo. Bu. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kan kalian tadi udah belajar tentang kolase, tentang melukis batik. Nah, Ibu sekarang pengen lihat dong buat perwakilan kelompoknya. Ketua kelompoknya maju ke depan untuk menempelkan hasil karyanya di sini. Ayo. Udah Bu. Ini sini Bu. Ya, gitu. Sama yang baliknya ya. Kayaknya di sini. Di sini. Nah, Ini batik Bu. batiknya. Wow, ada lagi ya. Bagus banget. Bu, bagus banget tuh. Kelompok 1 aduh. Pendukungnya kelompok 1 mana? Kelompok 2. Nah, buat teman-teman kelompoknya boleh maju ke depan ya untuk melihat hasil karya dari kelompok lain. Ibu beri waktu ya. Ini Ini apa? Ini ada namanya, nama ibunya Beng tahu. Oh, ibunya Beng-Beng. Ini warna udah warna biru. Yang ada yang kamu. Teh Jadi jualan. doakan si Bapak juga ini perpaduan antara Jadi ini teh ada filosofinya. Ada. Oh, filosofinya ya. kalau ini burung Ini kalau kasih saran-saran. kamu benar burung jual. Kenapa ini matanya baru? Ya kan, matanya tuh ada empat. Mata-mata. Yang kita ada bagus. Kalian boleh di tempat kalian lagi ya. Ya Bu. Nah, kan kalian tadi udah belajar nih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan sebuah kertas. Kalian boleh tulis pesan dan kesan selama pembelajaran kita hari ini. Boleh? Boleh. Ini buat Ari. Ini buat Kemal. Ini buat Deden. Ini buat Sally. Ini buat Tiffany. Ini buat Amnan. Nah, boleh ya? Ini aku punya 2. Tulis apapun yang kalian rasain, yang kalian gimana sih pelajaran kita seharian ini sama ibu-ibu guru yang lainnya, ibu dan bapak guru yang lainnya. Udah? Udah. Apa lagi nyontek? Ini langsung tempel Bu. Ibu langsung tempelin aja boleh. Nanti ibu bacain satu persatu ya. Ya Bu. Makasih. Boleh. Nah, ini pesan dan kesan
mendongeng. Nah, Ibu ulas ya sedikit. Mendongeng ini adalah kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Nah, mendongeng itu sendiri sebagai bentuk hiburan, tapi di dalamnya mengandung banyak nilai pendidikan. Nah, untuk yang kedua ada melukis. Melukis di sini adalah mewarnai sebuah kertas atau benda lain, media lain yang tadinya hanya berwarna putih, hitam putih. Setelah kita warna pasti berubah menjadi beragam warna ya. Dan tentunya berubah menjadi karya yang sangat berharga, betul? Betul. Terus yang terakhir kita telah belajar seni kolase. Seni kolase ini adalah seni rupa dua dimensi yang pengerjaannya bisa menggunakan dari bahan-bahan alam atau non-alam. Bahan-bahan non-alamnya bisa berupa kertas, ya potongan kertas, biji-bijian, daun-daunan, sedotan kayu, dan lain sebagainya. Contohnya, tadi kalian mengerjakan seni kolase. Kalian menggunakan biji apa aja? Jagung, biji-wijen. Nah, tadi contohnya bunga matahari. Kalau kelopak bunganya berwarna apa? Kuning. Kuning pakai jagung. Kalau batangnya berwarna Hitam. pakai biji apa? Kalau daunnya warna hijau. Pakai apa? Kacang hijau. Nah, tadi begitu pun sama dengan gambar burung ya. Sekarang Alhamdulillah ya, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Sebelum pulang kan kalian pasti pusing jenuh ya. Ibu ada ice drinking sedikit ya. Ya. Nah, berdiri ya. Nah, Ibu Raya tahu yang satu jari kananku, satu jari kiriku. Ulang ya. Ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, kamu menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari tanganku, dua jari kiriku,